Bismillah, kita lanjutkan surah Asy-Syu'ara ayat 153 hingga ayat 159. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu innama anta minal musakharin. Ya, untuk ayat 153. Qalu, ko-nya 2 harokat, lu-nya 4 sampai 5 harokat. Kemudian pada nun tasdid sempurnakan gunnahnya sekitar 1,5 alif. Inna. Jadi tidak sekedar innama, tapi innama. Kemudian ma. Di sini ma karena berhadapan dengan hamzah, ya, berhadapan dengan hamzah, sama halnya ini mat berhadapan dengan hamzah pada lafadz qalu. Di sini berhadapan dengan hamzah pada kata innama. Nah, di sini mat berhadapan dengan hamzah, maka panjangnya juga 4 sampai 5 harokat. Kemudian ada nun sukun berhadapan dengan ta, maka dia ikhfa. Ikhfa itu menyamarkan bunyi nun. Bunyi nunnya disamarkan sampai rak ketok bahwa itu nun. Selain disamarkan, maka ikhfa juga diberi gunnah. Kadar gunnahnya adalah gunnah kamilah. Jadi ata. Kemudian minal musahha. Ini huruf H ya. H itu dari tenggorokan tengah, dia dibaca tipis dan bersih. Musahha, bukan musahha. Musahha bukan musahha. Ya, bisa ditangkap ya, semoga bisa dipahami. Berikutnya. Ma anta illa basarum misluna. Ma anta. Ma-nya sudah lebih bagus ya daripada sebelumnya. Kemudian anta. Ini sama tadi ikhfa ya. Jadi tidak gara anta. Tapi anta. Ditahan, disempurnakan gunahnya sekitar 1 alif atau 2 harokat. Illa basya. Ini shin ya. Basya. Shin itu makhrajnya dari tengah lidah yang diangkat ke langit-langit, diangkat tinggi tapi tidak menempel. Kemudian depannya ada tanwin. Tanwin berhadapan dengan huruf mim, maka dia idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah, gunnahnya pada level yang paling tinggi yaitu gunnah akmal. Basyarum. Jadi tidak sekedar basyarum mis, tapi basyarum mis. Kemudian di sini ada sa. Sa keluar dari ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas dengan sedikit mengeluarkan lidah. Mis. Ya, bukan mis. Kalau biasanya kalau lidahnya kurang keluar, itu bunyinya akan bercampur dengan huruf sa. Nah, tadi wakof di sini ya, coba kita lihat ibtidanya dari mana. Wa'ti bi ayatin in kunta minas shodiqin. Oh iya, mungkin di Al-Quran panjenengan yang dibaca, di sini ada tanda wakof ya Bu ya. Kebetulan di Al-Quran yang sedang saya gunakan untuk menyimak tidak ada tanda wakof. Baik, yang penting saat wakof jangan berhenti pada tanda wakof lam alif. Itu saja. Baik, fa'ti bi ayatin. Nah, tadi kesalahan jali ya di sini. Ya, ya harusnya 1 harokat saja. Tadi dibacanya 2 harokat. Bi ayatin. Ing, ini juga ikhfa. Ing, kalau ini bunyinya bener-bener karena berhadapan dengan kaf. Kaf itu ikhfanya ikhfa ab'ad, jaraknya paling jauh dari makhraj huruf nun. Sedangkan
kunta, kunta. Ini sama-sama ikhfa tapi beda bunyi karena tergantung dari jarak huruf ikhfa tersebut terhadap makhraj huruf nun. Nah, kalau ta itu jarak makhrajnya terhadap huruf nun itu yang paling dekat atau ikhfa aqrab. Kemudian minas so. Solnya makhrajnya saya dengar sudah lebih bagus dari yang dulu-dulu, tapi masih kurang tebal nggih. Coba nanti dilatih ditebalkan. Minas sodiqin, minas sodiqin. Seperti itu. Berikutnya. Qala hadhihi naqatul laha sirbu wa lakum sirbu yaumin ma'lum. Ya, ahsa di sini nyaris mumtazah ya. Qala hadhihi naqatul laha shi. Shi-nya diberi tambahan sebaran udara lagi ya. Shir. Ini roknya tipis. Shir buwah. Nah, ini tanwin berhadapan dengan wawu. Maka dia idgham bi gunah. Gunahnya disempurnakan lagi ya. Tadi durasinya masih kurang lama dalam menyempurnakan gunah. Shirbu walakum shirbu yaumim. Kalau ini sudah lebih bagus, disempurnakan lagi gunahnya. Nah, ini ma, huruf ain. Huruf ain masih jadi catatan buat panjenengan Ibu karena huruf ainnya masih belum mengalir. Huruf ain itu aliran suaranya adalah bainiyah atau tawassut, sedengan. Ma'lum, jangan ma'lum, 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 ma'lum. Seperti itu. Berikutnya. Wala tamasuha bisu'i fayakudakum adabu yaumin adim. Oke. Baik. Wala, wa ya, jangan dibiasakan wa. Wa, wawu itu huruf tipis. Wala. Ini tadi sepertinya entah kesalahan membaca atau gimana ya. Tamassu. Jadi yang tasjid adalah sin. Tamassuha. Bisu. Ini 4 sampai 5 harokat ya. Bisu ini 4 sampai 5 harokat. Kemudian ini ada di depannya, ini hamzahnya kasroh tain. Kasroh tain bertemu dengan fa adalah ikhfa. Ikhfa bisu tadi bisu i yang saya tangkap ya, harusnya ikhfa. Bisu faya khudakum. Nah, tadi kesalahan jali. Zanya ini harusnya dibaca pendek, tadi dibaca panjang. Faya khudakum ini izhar gunahnya nakis dan ini ain juga masih menjadi catatan buat ibu karena ainnya ya belum bagus menurut saya ya. Tidak sekadar tapi dari tenggorokan tengah di situ ada katup epiglotis namanya, dia bergerak-gerak saat kita menelan. Nah, itu disentuhkan dengan dinding tenggorokan secara lembut. Sama makronya dengan H. Dengan kalau mengucapkan H coba dirasakan ada yang bergerak enggak di situ. Saat mengucapkan ain gerakannya lebih terasa. Karena terdorong ke belakang dulu. Azabu yaumin, ini izhar ya. Lagi ya, tadi A-nya kurang bagus. Azim, dha-nya dilatih ditebalkan lagi. Dha-nya masih kurang tebal. Secara makhraj sudah terdengar cukup lumayan tapi kurang tebal. Nanti bisa terjatuh dalam kesalahan jali. Kenapa? Karena dha yang dibaca tipis bisa terdengar mirip dengan zal saat kasroh maupun saat dhammah. Kita lanjutkan.
Ya, fa'a, ya, fa'aqaruha, tebalkan shad, jangan alirkan sempurna. Fa'asbahu, suaranya bersih ya. Fa'asbahu nadimin. Fa'akhadahumul adab. Fa'akhadha. Dzanya kurang bagus di bagian sini, tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Dzal itu dengan mengeluarkan sedikit lidah ya, satu makhraj dengan sa. Cara mengucapkannya sama, bedanya sa ada angin, dzal tanpa angin. Fa'akhadhahumul lagi-lagi a-nya masih dilatih ya Bu, karena bisa terjatuh ke kesalahan jali yang bisa merubah makna jika belum sempurna pelafatannya dan cenderung mendekati bunyi huruf hamzah. Azza, humul azab. Seperti itu ba, qalqalah ya, azab. Berikutnya. Ahsan. Ya, di sini huruf kaf. Huruf kaf itu dia kuat, syiddah, suaranya tertahan. Ak. Lalu diikuti dengan udara. Ak. Ya. Aktsaruhum. Sa keluarkan lidahnya. Sa, kasih udara. Aktsaruhum mu'minin. Terakhir. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Masya Allah, yang ini terakhir ainnya bagus Bu. Coba yang bagus-bagus itu dititeni ya, dititeni. Aku tadi kok yang bagian sini bagus ya. Tadi aku bunyinya gimana? Nah, itu dilatih terus agar bunyinya konsisten. Artinya panjenengan sebenarnya sudah bisa mengucapkan huruf ain tapi belum konsisten. Kuncinya pada banyak latihan dan sering mengulang-ulang sampai bunyi huruf tersebut sudah minim kesalahan, terutama huruf-huruf yang masih tertukar bunyinya. Baik, saya akan baca dari ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu innama anta minal musahharin. Ma anta illa basyarum mithluna fa'ti bi ayatin in kunta minas sadiqin. Qala hadhihi naqatul laha shirbun walakum shirbu yaumin ma'lum. Wala tamassuha bisu'in fayakhudhakum adzabu yaumin 'adzim. Fa'aqaruha fa'asbahu nadimin. Fa'akhadhahumul 'adzab. Inna fi dzalika laayah. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an.